Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kuis online atau ujian online di sini dengan membatasi waktu. Dibatasi waktu. Jadi hanya untuk beberapa waktu saja atau sampai jam berapa saja. Nah, terus di sini ada tampilannya juga. Mau ada satu tampilan satu soal. Ya, kita lihat pertama kita masukkan Google Drive-nya dulu. Jadi kita klik atau ketik drive.google.com. Kita enter. Nah, kita tunggu ya. Seperti ini. Setelah ini kita klik baru atau new ya di sini. Lalu ke lainnya. Setelah ke lainnya, kita ke formulirnya, Google Formulir. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini formulir tanpa judul. Misalnya kita mau kasih judul ujian akhir semester. Di sini misalnya mata pelajaran fisika. Di sini waktu misalnya pukul 10 sampai 11, 1 jam. Tanggalnya ya, misalnya tanggal 19 Mei 2020. Nah, yang pertama kita lakukan ini kita akan membuat tidak sembarang siswa yang bisa masuk. Nah, berarti kita harus membuat token gitu ya. Nah, di sini kita buat token ujian. Nah, di sini jawaban singkat, angka adalah angkanya kita ganti ya. Kita ganti menjadi sama dengan. Nah, sama dengan berarti siswa itu harus persis sama memasukkan token ujian dengan angka yang kita sediakan. Misalnya sekarang kita mau buat angkanya mau berapa, misalnya karena tanggal 28 ya, tanggal 18 ya, nggak apa-apa deh, misalnya tanggal 28 05 2020 misalnya 20 aja deh, 280520. Nah, jadi siswa itu harus persis mengisi angka ini sebagai token. Ini wajib diisi. Kita klik wajib diisinya seperti itu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita buat tambahkan bagian. Jadi ini tampilan pertama seperti ini. Terus nanti ada selanjutnya atau nextnya itu tambahkan bagian. Bagian yang kedua itu sebagai biodata si pengisi ujiannya, biodatanya. Kita tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan. Biodata, untuk biodata berarti ada nama ya, nama lengkap. Ada nama lengkap, terus di sini teks jawaban singkat saja. Setelah itu kelas. Nah, misalnya kita kelasnya itu banyak, kita buat saja bukan pilihan ganda tapi bisa kotak centang atau bisa juga drop down. Bedanya kalau kotak centang itu bisa memilih bisa memilih lebih dari satu pilihan gitu kalau kotak centang. Tapi kalau drop down itu bedanya dia diklik baru ada muncul pilihannya. Nah, yang dipilih itu cuma satu gitu. Nah, karena kelas pasti hanya satu aja kan yang dia pilih. Kita buat aja drop down. Di sini kelasnya misalnya 10A1, 10A1, terus 10A2 dan seterusnya. Kita copy aja 10A-nya ya, 10A2,
10A3, 10A4, dan seterusnya lah ya, misalnya seperti itu. Setelah kelas ini jangan lupa wajib diisi. Setelah kelas misalnya kita mau bikin ada emailnya ya, emailnya sini, jawaban singkat saja. Oke, seperti ini. Ini untuk biodata yang wajib diisi oleh siswa sebelum mengerjakan ujian. Nah, setelah itu bagian ketiga baru kita buat soalnya gitu. Nah, di sini ada soal pilihan ganda misalnya. Misalnya ada soal pilihan ganda dan ada soal pilihan soal esai. Nah, misalnya kita mau bikin soal pilihan ganda, di deskripsinya pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, di sini setelah ini baru ke soalnya, tambahkan pertanyaannya. Nah, apabila Bapak Ibu atau rekan-rekan semua sudah mempunyai soal di dalam bentuk Word gitu ya, bisa kita copy paste ke sini dengan kita buka dulu Wordnya, misalnya soalnya seperti ini, kita mau copy gitu ya, kita mau copy dan kita paste ke Google Form. Seperti biasa cara ngopinya, kita sorot dulu, terus kita Ctrl C atau bisa juga dari mouse-nya, lalu kita masuk ke Google Form. Nah, ini seperti ini soalnya ya, sebuah benda bergerak dan seterusnya. Tentukan jarak dalam waktu 2 sekon misalnya ya, seperti ini pilihan ganda. Lalu di sini pilihannya ada 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk memudahkan kita hilangkan dulu ABCDE-nya. Kita hilangkan dulu, baru kita copy paste, Ctrl C. Terus di sini Ctrl V. Nah, sudah otomatis 4 meter, 6 meter, jadi kita nggak perlu terlalu pegel gitu ya masukinnya. Ini wajib diisi. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita ingin ada tampilannya itu yang terlihat hanya satu soal, di next baru ada soal yang lain. Nah, jadi kita jangan langsung ke tambahkan pertanyaan kalau ingin tampilannya satu persatu, tapi kita klik dulu ini tambahkan bagian. Nah, untuk soal nomor 2 gitu, jadi terpisah. Nah, bagian tanpa judul di sini kita buat soal pilihan ganda nomor 2. Ya, tadi kan nomor 1 ya. Nomor 1. Kita copy saja deskripsinya. Nah, setelah ini baru kita tambahkan pertanyaan. Kita copy paste lagi dari Word-nya. Misalnya yang mau yang mana yang kita pakai gitu ya. Oke, misalnya nih, gerak adalah. Ini pilihannya, copy, paste sama dengan yang tadi ya, seperti itu. Wajib diisi. Kita tambahkan bagian soal nomor 3. Soal pilihan ganda nomor 3, copy aja. Kita copy nomor 3.
Lalu kita tambahkan pertanyaan. Nomor 3 itu kita coba ada yang ada gambarnya ya. Nah, seperti ini nih. Grafik sebuah bus yang sedang bergerak bla bla bla. Di sini sampai sini kita copy. Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Angka 10-nya kita hapus. Nah, kita akan tadi di soal itu kan ada gambar ya. Ada gambar grafik ini seperti ini. Jangan lupa kita screenshot dulu, di screenshot dulu dengan aplikasi atau bisa juga dengan, kalau saya pakai aplikasi Facetune, jadi sudah saya screenshot. Nah, akan tampilan seperti ini. Nih, sudah ada di sini. Jadi bisa kita sisipkan gambar tersebut ke Google Form ini. Nah, kita klik ini gambar ya, klik sisipkan gambar, lalu kita bisa cari atau bisa juga kita tarik saja dari sini, kita tarik ke sini. Nah, gitu. Kita tunggu. Nah, sudah otomatis. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada gambarnya. Lalu setelah itu kita lanjutkan lagi ke pilihan gandanya. Nah, kita hapus dulu ABCDE nya, kita Ctrl C, lalu ke sini offset 1, Ctrl V. Nah, begitu. Ini wajib diisi. Oke, itu misalnya itu pilihan gandanya udah beres ya. Sekarang kita mau pilih esai. Soal esai. Kita klik lagi, tambahkan bagian. Di sini bagian tanpa judulnya. Soal esai. Soal esai. Nah, bagaimana caranya? Karena soal esai itu tidak langsung dipilih gitu ya. Jadi saya biasanya memerintahkan atau memberikan petunjuknya ke siswa itu diisi dulu di kertas lembar, lalu dipoto. Setelah itu diupload di sini gitu. Jadi di sini kita buat deskripsinya, kerjakan di kertas selembar, foto, lalu upload file gambar tersebut ke tempat yang sudah disediakan. Nah, setelah ini kita buat pertanyaan atau tambahkan pertanyaan. Misalnya soal yang mana ya? Ya, ini saja. Kita copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena kita memerintahkan siswa itu untuk mengupload file, jadi di sini bukan pilihan ganda pilihannya, tapi upload file. Nah, di sini upload file. Nah, ada tampilan seperti ini. Izinkan responden mengupload file ke Drive. Jadi file akan diupload ke Google Drive pemilik formulir. Jadi nanti file yang diupload oleh siswa itu akan masuk ke Drive yang membuat formulir ini. Responden akan diminta untuk login ke Google saat pertanyaan upload file ditambahkan ke formulir. Pastikan hanya membagikan formulir ini dengan orang yang Anda percayai. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, izinkan hanya jenis tertentu atau tidak usah, nggak apa-apa sih ya. Di sini maksimum misalnya soalnya ya kalau soalnya cuma segini, satu foto atau satu lembar kertas juga sudah cukup. Jadi satu, atau bisa juga misalnya soalnya esainya banyak atau panjang sekali, jadi beberapa foto atau beberapa file yang dikirim bisa. Jadi di sini maksimumnya 5 atau 10 boleh diatur seperti itu. Nah, ukuran maksimalnya 10 MB dari file yang diupload tiap siswa itu, atau bisa juga di 100 atau di 1 GB. Cuma di sini kalau terlalu besar nanti
cukup atau tidak gitu. Google Drive kita menampung semua file itu gitu. Nah, Formula ini dapat menerima hingga 1 GB file. Jadi dari semua upload siswa ke sini ke Google Form itu hanya 1 GB, menerimanya hanya sampai 1 GB ya. Atau misalnya karena misalnya ini misalnya ujian atau soal UASnya itu banyak sekali kelasnya, misalnya ada 20 kelas, berarti 1 GB itu nggak akan cukup untuk sekitar 600 siswa gitu. Misalnya satu upload aja udah misalnya 3 dikali berapa gitu kan. Ini misalnya nggak cukup nih, kita ubah aja, kita klik ubah, lalu di sini 1 giganya kita ganti jadi beberapa yang tersedia. Nah, hanya begini, apakah Google Drive kita mencukupi gitu atau tidak gitu. Jadi kita lihat juga Google Drive kita itu berapa yang memori yang tersedia atau yang kosong itu berapa gitu. Kalau misalnya mau dibuat Google Drive-nya masih banyak, ya bisa kita buat sampai ke 10 GB juga bisa. Tapi karena misalnya ini kalau kelasnya hanya satu kelas, ya berarti hanya 1 GB juga bisa kita pakai. Oke, kita simpan, wajib diisi. Nah, misalnya sudah selesai ini ya, pilihan ganda sama esainya sudah selesai. Setelah ini kita lakukan apa? Yang kita lakukan itu mengubah ke kuis ya. Setelannya kita ubah ke kuis, jadikan ini sebagai kuis. Nah, seperti ini. Respondennya di sini. Nah, karena di sini ada soal esai, jadi takutnya siswa merasa nilainya kecil pada soal esainya belum kita periksa. Jadi boleh juga di sini rilis nilainya nanti setelah peninjauan manual. Karena soal esai itu manual kita periksa gitu. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Boleh kita simpan ya. Kita simpan. Sudah berupa kuis. Nah, tinggal kita kunci jawabannya. Kunci jawabannya kita klik ya, misalnya soal nomor 1 ini kunci jawabannya apa ini 4, kecepatannya V nya 4, T nya ini S itu sama dengan V kali T ya, tinggal 8 nih, kuncinya 8. Poinnya misalnya mau berapa, mau 10, boleh 10 poin misal seperti ini ya, selesai. Oke, nomor 1, nomor 2 kuncinya jangan lupa diisi. Kunci jawabannya gerak adalah perubahan kedudukan terhadap acuan. Nah, ini jawabannya. Kunci jawabannya diklik dulu. Kita klik kunci jawabannya, terus poinnya mau berapa? Misalnya 10. Selesai. Nah, ini nomor 3. Nomor 3, ini apa jawabannya ya? Grafik ini selama 6 jam, yang ditanya adalah jarak, berarti 6 dikali 60. Jawabannya ini, kunci jawabannya ini. Oh ya, kunci jawabannya klik dulu, lalu kita klik 6 kali 6, 6 kali 60. Poinnya misalnya kita mau, karena terlalu kesulitannya agak tinggi dibanding soal yang lain, misal kita buat jadi berapa, 20 misalnya, 20 poin. Nah, ini esai, ini jawaban selesai. Untuk esai di sini kita buat, diklik dulu soalnya, kunci jawabannya langsung ke sini, poinnya berapa. Ini poin total 60, misalnya sisanya kita mau jadi 100 ini ya, jadi 60 biar 100 lah poinnya. Oke, selesai. Seperti itu, sudah seperti itu. Untuk mempercantik biasanya bisa kita buat tema di sini, temanya. Terus di sini ada headernya, mau dipilih header yang buat di atasnya itu apa ya, yang mana soal fisika ini, fisika ini sesuai ini misalnya ya, ini kimia sih, gak ada fisikanya, gak apa sih.
Oke, ini saja kita coba. Ini juga termasuk fisikal. Sisipkan. Sekarang kita mau batasi waktu dari jam 10 sampai jam 11, atau batasnya sampai jam 11. Jadi siswa mengerjakan hanya sampai jam 11. Caranya kita pakai pengaya atau add-on. Nah, kita klik lainnya. Di sini ada add-on. Klik. Ya, di limit ya. Banyak sih di sini, banyak pilihan add-onnya. Kita cari saja, coba limit. Nah, from limiter ini ya, kita klik, lalu kita install. Nah, jangan lupa akunnya itu akunnya yang sesuai dengan Google Drive yang kita pakai tadi ya, biar sinkron gitu. Kita klik dulu akunnya. Oke, ke bawah, izinkan. Oke, loading. Kita tunggu saja. Kita tunggu ya. Ini sudah, masih loading juga nih. Oke, sudah selesai. Kita lihat di sini ya. Close dulu. Kita klik yang limiternya, set limit, sedang diproses. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Selectnya di sini limitnya itu bisa number of form response. Jadi misalnya kita hanya mengumpulkan hanya 100 respon misalnya. Jadi orang yang ke 101 nggak bisa ikut. Nah, ini number of form respon, tapi kita tadi tujuannya untuk membatasi waktu ya. Membatasi waktu dari jam 10 sampai jam 11. Nah, di sini jadi kita pilihannya date and time. Sini select date-nya, kita pilih dulu tanggalnya. Misalnya sekarang tanggal 28 ya. Tanggal 28. Terus timenya jam 10 sampai jam 11. Wah, jam 11 berarti ya, batasnya sampai jam 11. Jadi batasnya jam 11. Set. Oke, email from owner. Oke, tinggal kita save dan enable. Save enable. Nah, sudah save, sudah tersimpan. Oke. Jadi nanti siswa pada tanggal 28 Mei 2020 dari misalnya jam 10 kita share linknya, terus jam 11 dia formulir ini akan menutup sendiri. Jadi lebih dari jam 11 siswa tidak dapat mengakses atau mengumpulkan nilai gitu. Ini untuk pengumpulan jawaban-jawaban seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita coba share dulu ya. Kita kirim, kita ke linknya, kita perpendek saja, kita copy, Ctrl C, atau kita salin di sini. Misalnya kita ke sini, misal saya sebagai siswa untuk mengakses soalnya tampilan seperti apa.
tampilannya akan seperti ini. Nah, alamat emailnya misalnya ini token ujiannya berapa ya tadi. Nah, kalau siswanya nggak tahu berarti ya nggak bisa masuk gitu. Saya lupa tokennya apa tadi. 2805 20. Berikutnya nama lengkap, misalnya siapa, Fadlan Ismail, kelasnya kelas 1 misalnya ya, emailnya yang tadi aja deh. Nah, ini untuk mengisi biodata. Berikutnya, nah baru ke soal nomor 1. Jadi satu layar itu satu soal, terlihat satu layar satu soal. Terus nanti siswa mengerjakan dari jam 10 sampai jam 11. Nah, jawabannya yang mana nih? Misalnya nih ya. Terus misalnya ini. Nah, ini soal esai seperti ini. Amir dan Badu sedang bermain tarik tambang. Amir menarik ke kiri dengan gaya segitu. Nah, siswa mengerjakan di kertas. Siswa mengerjakan di kertas. Terus sudah dipoto, tambahkan file. Nah, fotonya dikirim. Misalnya fotonya yang inilah misalnya ya. Oke, upload. Itu hanya berapa? 27 kilobyte. Nah, sudah selesai seperti ini, kita kirim. Siswa mengirim jawabannya. Oke, tanggapan Anda telah direkam. Sudah seperti itu. Ini siswa sudah mengisi. Terus kita lihat, nah ada respon 1 ya. Ada respon 1, kita lihat soalnya, jawabannya yang individu, coba ya individualnya. Ini alamat emailnya, ini tokennya, namanya, kelasnya, sesuai dengan tadi ya. Oke, nah ini untuk soal yang ini, yang esai berarti kita manual kita periksa, kita klik, terus manual kita periksa. Nanti akan ada tampilannya. Nih jawaban yang siswa upload. Oke, seperti itu misalnya ya. Nah, jawabannya benar atau misalnya ada yang salah. Fullnya kan 60, misalnya dikasih 50. Gitu. Sudah, situ kita simpan. Kita simpan. Jadi siswanya nilainya berapa? Nilainya berapa ini? Skornya kita lihat di sini ya. Untuk melihat skor ini di 80 ya, skor kita rilis skornya karena siswa sudah diperiksa, kita rilis skor. Jadi nanti kirim ke email dan liris ya. Jadi nanti siswa ada email yang masuk memberitahu nilai dia itu berapa. Misalnya dapatnya 80 nilainya. Atau Bapak Ibu misalnya di sini responnya sudah banyak atau ada satu juga bisa. Kita mau dalam bentuk Excel atau spreadsheet ya. Spreadsheet. Nah, buat ini nanti ke Google Drive kita bisa dilihat. Nah, ini tadi Fadlan Ismail itu sudah mengisi di tanggal berapa, jam berapa, skornya berapa, terus ini jawabannya. Nah, ini jawaban yang tadi yang diupload, bisa kita lihat lagi untuk diperiksa lagi. Begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.